Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafir Fenda, NIM 21230038. Yang terhormat Bapak Febriandi Ananda SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah SAK, dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan mempresentasikan judul artikel saya, yaitu analisis isi film dokumenter alam di Tiongkok, tantangan dan peluang untuk meningkatkan kesadaran konservasi masyarakat. Pembahasan teori. Analisis isi film dokumenter alam di Tiongkok melibatkan penelusuran dan evaluasi konten visual naratif yang digunakan untuk menyampaikan pesan tentang konservasi alam yang kepada masyarakat. Tantangan utama termasuk menciptakan narasi yang menarik dan informatif, memperhatikan konteks budaya dan politik Tiongkok, serta mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin timbul. Peluangnya meliputi penggunaan teknologi baru seperti drone dan kamera yang canggih untuk menangkap gambar-gambar yang menakjubkan, serta kerjasama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk memperluas jangkauan dan dampak konservasi. Dengan memanfaatkan tantangan dan peluang ini, film dokumenter alam di Tiongkok memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran konservasi masyarakat secara signifikan. Baik, kasus penelitian. Yang pertama, analisis narasi dan framing, meneliti bagaimana narasi dan framing dalam film dokumenter alam. Yang kedua, evaluasi visual, menganalisis penggunaan gambar, efek visual, dan teknik sinematografi dalam film dokumenter alam Tiongkok untuk menilai efektivitasnya dalam menarik perhatian dan menyampaikan pesan konservasi. Yang ketiga, pengaruh budaya dan nilai lokal, memeriksa bagaimana nilai budaya dan lokal Tiongkok tercermin dalam film dokumenter alam dan sejauh mana hal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran konservasi. Yang keempat, studi perbandingan dengan film dokumenter alam di negara lain, membandingkan film dokumenter alam Tiongkok dengan produksi dari negara lain untuk mengidentifikasi perbedaan alam, pendekatan, pesan, dan dampak terhadap kesadaran konservasi. Yang kelima, analisis dampak dan efektivitas, mengevaluasi sejauh mana film dokumenter alam Tiongkok telah berhasil dan meningkatkan kesadaran dan perilaku konservasi masyarakat, baik melalui survei, publik, wawancara, atau data terkait. Yang keenam, kajian terhadap regulasi dan kebijakan, memeriksa peran regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi produksi dan distribusi film dokumenter alam Tiongkok, serta implikasinya terhadap pesan konservasi. Objek atau sampel penelitian. Yang pertama, film dokumenter alam. Objek utama penelitian adalah film dokumenter alam yang berproduksi di Tiongkok. Yang kedua, pemeriksaan dan audiens. Sampel penelitian mencakup pemirsa atau audiens potensial dari film dokumenter alam di Tiongkok. Yang ketiga, pembuat film dan produsen konten. Penting untuk memahami perspektif dan tujuan dari pembuat film dokumenter alam di Tiongkok. Yang keempat, pemerintah dan lembaga konservasi. Keterlibatan pemerintah dan lembaga konservasi dalam produksi penyebaran film dokumenter alam dapat menjadi objek perhatian yang relevan. Yang kelima, budaya dan nilai-nilai lokal. Objek penelitian juga dapat mencakup elemen-elemen budaya dan nilai lokal yang tercermin dalam film dokumenter alam Tiongkok. Teknik analisa data. Yang pertama, analisis konten. Yang kedua, analisis framing. Yang ketiga, analisis visual. Yang keempat, analisis naratif. Yang kelima, analisis semiotik. Yang keenam, analisis komparatif. Yang ketujuh, analisis dampak. Hasil penelitian: mengidentifikasi pola framing. Penelitian dapat mengungkapkan pola framing yang dominan dalam film dokumenter alam Tiongkok, seperti apakah pesan konservasi cenderung dipresentasikan secara positif, negatif, atau netral. Hal ini memberikan wawasan tentang strategi komunikasi yang paling efektif dalam mempengaruhi persepsi masyarakat tentang konservasi alam.
Yang kedua, evaluasi dampak. Penelitian dapat mengukur dampak langsung dari menonton film dokumenter alam terhadap pengetahuan sikap dan perilaku konservasi masyarakat Tiongkok. Ini dapat dilakukan melalui survei sebelum dan sesudah menonton film atau melalui wawancara dengan pemirsa untuk memahami perubahan persepsi dan perilaku mereka. Yang ketiga, analisis visual dan naratif. Penelitian dapat mengungkapkan pengaruh penggunaan efektif elemen visual dan naratif dalam film dokumenter alam Tiongkok untuk menarik perhatian pemirsa dan menyampaikan pesan konservasi. Ini dapat mencakup identifikasi teknik sinegrafi yang paling efektif atau tema-tema yang paling sering muncul dalam film. Perbandingan dengan negara lain. Studi perbandingan antara film dokumenter Tiongkok dengan produksi negara lain untuk memberikan wawasan tentang keunikan dan keunggulan film Tiongkok dalam mendukung kesadaran konservasi. Hal ini juga dapat mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik dari praktik terbaik di negara lain. Yang kelima, kajian terhadap faktor budaya dan politik. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana faktor budaya dan politik Tiongkok mempengaruhi produksi, distribusi, dan penerimaan film dokumenter alam tentang konservasi. Ini dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam menyebarkan pesan konservasi melalui media film Tiongkok. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah dan jengkel, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.